Sobat Per, selamat datang di podcast pertama kita. Di podcast pertama kita bakalan berbincang-bincang dengan unit kegiatan mahasiswa mata alam. Di mana di podcast ini kita akan ngebahas tentang isu lingkungan di Jawa Barat. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Di sini aku sebagai host yang akan menemani podcast, yaitu aku Nabila Agustina. Juga ada dari Bang Kobok, dari Mata Alam. Nah, teman-teman semua, bukan rahasia umum lagi ya, di Jawa Barat itu banyak sekali keindahan-keindahan alam. Nah, pasti di Mata Alam pasti gak asing gitu ya ngelihat keindahan-keindahan alam yang ada di Jawa Barat. Nah, kakak pernah gak sih terlintas kayak gimana sih kita agar menjaga alam atau lingkungannya tetap indah gitu? Kayak gimana, Kang? Oh ya, sebelumnya terima kasih sudah ngasih ruang buat kita berdialog. Sebenarnya sederhana ya, untuk menjaga alam itu harus dimulai dari mungkin dari perspektif dulu ya. Ya. Alam itu kan ada istilah ya, alam harus dibela segala macam. Iya, betul. Harus ada perspektif kesadaran bahwa kita ini nggak bisa hidup tanpa alam ya. Iya, betul. Semua disediakan oleh alam dan kita bergantung kepada alam. Apapun tindakannya untuk menjaga itu, Iya. itu bebas karena banyak sekali caranya. Mulai nggak buang sampah, kemudian nggak nebang buang sembarangan, dan masih banyak lagi Iya. hal-hal sepele ya. Ya sesederhana itu untuk menjaga alam itu nggak rumit sebenarnya. Oh iya. Menarik banget gitu ya. Jadi sebenarnya kita tuh gak ribet gitu untuk menjaga alam. Kita tuh cuman harus bertanggung jawab gitu untuk menjaga lingkungan tersebut. Nah, menurut Akangnya nih, apa sih tantangan belakang ini yang sering Akang lihat gitu? Apalagi kan pecinta mata alam itu kan gak cuma naik gunung aja gitu, tapi menyusuri sungai gitu atau ekspedisi ke Jawa Barat gitu. Nah, pernah gak sih Akang tuh ngeliat kayak kondisi lingkungan di Jawa Barat itu miris banget, misal kayak mata air atau sungai yang tercemar gara-gara sampah atau sebagainya, Kang? Iya, sebenarnya tantangan kita hari ini kan krisis iklim ya, itu yang paling luas. Cuman susah juga kita kalau terlalu bicara sana ya. Iya. Nah itu perlu tindakan gerakan yang kolektif ya. Iya, betul. Tapi dalam skala kecil, khususnya kita bicara Jawa Barat. Iya. Menurut saya yang paling urgent itu soal krisis air. Krisis air, ya ketersediaan air ya. Itu sudah ada banyak sekali penelitiannya, termasuk prediksi bahwa terlebih di tahun 2040, khususnya Jawa Barat dan barangkali umumnya mungkin ya Pulau Jawa, itu akan mengalami krisis air yang sangat luar biasa. Ketersediaan air sangat terbatas, kemudian kualitasnya juga sangat buruk. Kenapa? Karena yang pertama udah banyak daerah tutupan hutan gitu di Jawa Barat yang sudah berkurang. Kemudian banyak alih fungsi lahan. Populasi Jawa Barat juga merupakan populasi yang terbesar mungkin di Indonesia, 50 juta lebih warganya, dan itu menyebabkan kebutuhan mungkin ya, meningkat terhadap lingkungan ya, terhadap lahan segala macam, dan akhirnya ya sumber daya akan tidak terkontrol gitu untuk dieksploitasi. Ya masalah air, kemudian sungai, kualitas sungai juga sudah buruk. Banyak kandungan mikroplastik, itu sudah sangat tidak layak untuk digunakan oleh manusia. Kayaknya itu krisis air, dan ini perlu disebarluaskan informasi mengenai krisis air ini di Jawa Barat khususnya. Karena masih belum banyak orang notice ke masalah ini. Nah, dari yang tadi Kang Kobok udah ceritain gitu ya atas pengalaman-pengalamannya tadi, kayak banyak banget ya masalah-masalah soal air ini, apalagi mungkin masalah air ini karena kebiasaan-kebiasaan kita di rumah atau juga lingkungan-lingkungan
kita kalau misalkan kita di luar itu ngebuang sampah atau sebagainya gitu sembarangan. Iya. Nah, gitu ya. Apalagi kalau ngomongin air itu terlalu kompleks ya, Kang, kayak sangat kompleks sekali gitu ya. Apalagi kan di Jawa Barat sendiri juga kan terkenal dengan Sungai Citarumnya gitu ya, yang jadi sorotan gitu ya tentang masalah kebersihannya ya, Kang. Nah, mungkin dari Akangnya gitu selama ekspedisi gitu ya, pernah gak sih Akang kayak ikut terlibat gitu dalam kegiatan bersih-bersih sungai atau mungkin ikut lanjut aja ya. Nah, mungkin Akang pernah gak sih Akang ikut terlibat langsung gitu terhadap bersih-bersih sungai atau juga mengedukasi masyarakat-masyarakatnya untuk menjaga air nih. Kalau ada boleh dong Akang sharing-sharing gitu biar kita juga tahu gitu. Oke, baik. Kemarin kan ya betul kami melaksanakan ekspedisi. Oh iya ya. Cuma kalau spesifik untuk kayak bersih-bersih sungai Iya, atau bikin edukasi sebenarnya ada. agenda untuk ya bikin edukasi ya. Karena Iya. ada program workshop road to school ya. Jadi Iya. kita ke sekolah-sekolah bikin kampanye soal lingkungan, kemanusiaan, kebudayaan juga. Cuman mungkin timingnya ya. Pada Iya, saat itu anak SMA yang jadi targetnya itu lagi libur, Oh, libur. Oh iya ya. belum terlaksana. Iya. Paling apa ya, melalui diskursus mungkin ya, Iya. diskursus sama teman-teman Mapala di berbagai daerah, Iya. Jawa Tengah, di Jawa Timur, yang kemudian di Papua juga, di Ambon, sharing masalah isu-isu lingkungan termasuk masalah air Iya. ya. Termasuk yang di Jawa Timur itu Sungai Brantas ya, Oh iya. yang sebelumnya saya nggak pernah tahu, ya tahunya saya cuma Jawa Barat Iya, itu, Jawa Barat. Citarum, Iya, Citarum. apa dan yang kecilnya. Ternyata di Jawa Timur juga punya persoalan yang hampir serupa. Oh, hampir Itu serupa. Sungai Brantas itu juga menjadi perhatian khusus sekarang oleh banyak Mapala ya. Iya. Iya lagi-lagi kayaknya kalau katanya Dani Laksono, Iya. apa yang dari Watchdog itu, dia udah pernah bilang bahwa kualitas sungai di Pulau Jawa itu sudah tidak layak, Iya. sudah buruk kan. Dan kayaknya memang sudah terjadi kan. Sudah terjadi, ditambah apalagi di daerah-daerah perkotaan, Iya. daerah-daerah industri, limbahnya udah sangat gila. Iya. Ada limbah rumah tangga, limbah industri, itu kacau banget. Itu sih paling kalau lagi ekspedisi kemarin nggak sempet kalau terjun ke Masyarakat iya gitu. langsung ke diskusi semua. Paling cara untuk pencegahan gitu kan kayak kan masih banyak nih masyarakat-masyarakat yang kurang tahu gitu. Malah kurang edukasi juga untuk masalah buang sampah sembarangan pada sungai gitu kan. Salah satunya juga itu menyebabkan sungai juga tercemar gitu kan. Apalagi air itu kan sumber manusia gitu, kehidupan manusia kan. Paling gimana sih biar kita gitu, kita masyarakat atau orang-orang pada umumnya tahu gitu untuk apa ya, tidak membuang apa ya, sampah ke sungai gitu. Cara edukasinya gimana nih Kang? Kan mah di Indonesia juga kan kurang gitu ya edukasi untuk tidak buang sampah sembarangan gitu. Sebenarnya rumit ya, susah gampang. Iya, Susah gampang maksudnya gini, apa ya, udah dari kapan ya banyak komunitas pegiat lingkungan, aktivis lingkungan yang bikin semacam edukasi iya. atau gerakan langsung kayak Pandawara Iya, Pandawara. langsung di sungai. Sungai ya, betul. Tapi faktanya sampai hari ini tidak pernah selesai. Iya, betul. Sampah terangkut, terisi kembali. Iya, betul. Berarti kan ada kesadaran yang belum terbangun Iya, iya. masyarakat. Betul. Jadi memang harus seimbang. Iya. Satu, terjun ke sungainya untuk melakukan aksi langsung itu sih harus. Tapi di samping itu harus diimbangi juga dengan edukasi. Iya, edukasi. Kesadaran itu kan lagi dari karena tahu. Iya. Karena tahu otomatis harus ada penyuluhan informasi, edukasi ke masyarakat. Cuman apakah sudah apa ya, udah sebesar apalah edukasi yang dilakukan gitu.
khususnya oleh pihak pemerintah. Iya, betul. Lalu kita yang dari organisasi atau dari komunitas ini terbatas. Iya, sangat terbatas sekali. Terbatas ya. Sedangkan masyarakat yang hidup di sepanjang aliran sungai gitu kan sangat banyak. Banyak. Itu sampai apa ya? Kalau ya mungkin kalau radikalnya, Iya. radikalnya kayaknya memang harus konsep relokasi. Konsep relokasi masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran sungai itu kayaknya memang harus dilakukan. Iya, betul. Supaya si sungai ini tidak terlalu banyak dijamah oleh masyarakat, tapi dijadikan tempat untuk membuang sampah. Ya. Karena sulit konsep edukasi itu diimplementasikan gitu ya supaya masyarakat itu susah. Generasi yang tumbuh atau orang tua kita sekarang itu tidak mendapatkan edukasi pada saat dulu. Iya, betul. Ya harapannya ya kita yang jadi mahasiswa itu harus sadar, atau mungkin anak-anak SD, SMP, SMA yang sekarang masih kuliah itu yang masih bisa diselamatkan, supaya kita punya harapan di masa yang akan datang. Kesadaran itu tumbuh gitu. Iya. Dan nggak bisa instan. Betul. Itu susahnya itu. Iya, susah banget ya Kang, apalagi mungkin anak-anak sekolah juga kurang edukasinya juga mungkin ya mengenai untuk kita menjaga lingkungan juga, jangan buang sampah sembarangan, karena itu mungkin balik lagi dengan kesadaran diri masing-masing mungkin ya Kang gitu. Nah, mungkin apa ya, dari aku pengen nanya nih, kayak kan ada nih banyak berita-berita mengenai Diklat SAR gitu ya Kang, yang sempat jadi hot news gitu ya di media sosial gitu ya Kang. Terus menurut tanggapan Akang gitu, bagaimana cara menyikapi Diklat SAR yang hampir banyak gitu setiap tahunnya memakan korban Kang? Iya, ini mungkin pukulan telak ya bagi kita. Iya. Pukulan telak karena akhirnya semua Mapala di Indonesia kena dampaknya. Iya, betul. Sekarang udah zaman digital. Iya. Orang tua juga udah banyak main gadget. Iya, betul-betul. Dan yang kami risaukan, orang tua tuh mengkonsumsi juga informasi tersebut. Iya. Dan akhirnya muncul rasa takut. Ya, betul. Mengizinkan anaknya masuk Mapala. Iya, betul sekali Kang. Kemarin tuh info yang beredar terkait kekerasan di Diklat SAR itu sebenarnya bukan Mapala. Oh, bukan. Komunitas internal. Oh, iya. Jadi bukan dari internal kampus. Gitu. Iya. Kalau Mapala kan pure internal kampus. Iya, internal kampus. Tapi saya juga tidak mau menutup mata untuk mengatakan bahwa kemungkinan Mapala juga masih ada praktek-praktek semacam itu mungkin ya bisa jadi. Sehingga kami menanggapi masalah Diklat SAR yang kemudian menyebabkan kematian itu berusaha seobjektif mungkin. Kayaknya memang kita juga harus berusaha berpikir ulang, kemudian evaluasi kurikulum pendidikan, kemudian sistem kaderisasi supaya tidak terjadi hal semacam itu. Karena menurut kami, ya mahasiswa ini kan orang dewasa. Iya, betul. Konsep pendidikannya ya andragogi gitu. Maksudnya konsep-konsep intimidasi, diskriminasi itu juga nggak relevan. Iya. Ini orang-orang yang udah mikir. Iya, betul. Ngapain sih dibikin kayak gitu, dilonco-lonco gitu. Iya. Itu udah sampai relevan. Jadi mungkin ini apa ya, secara personal mungkin. Agenda untuk bikin semacam kurikulum Diklat SAR dengan konsep andragogi tadi, bagaimana Mapala tetap bisa melahirkan kader-kader pecinta alam yang relevan dengan zamannya, sesuai dengan tuntutannya, dan mereka tetap menyenangkan untuk mungkin ya berproses di Mapala, karena ya sudah tereliminasi itu hal kayak tadi. Kita tuh punya gini ya, nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, tapi aku selalu bilang ke teman-teman adik-adik itu apa ya, satu tadi mengakui mereka sebagai anggota, kemudian mengasih kepercayaan gitu. Ya udah silakan kalian mau punya ide apa, ajar aja.
kita support gitu. Kalau kita punya anggaran, kalian minta ke kita, kita kasih. Iya. Kalau kita nggak punya anggaran, kalian minta anggaran, kita cari anggaran kemana aja ya. Iya. Kayak gitu. Ini bentuk support kita ke adik-adik kita tuh kayak gitu. Terus inovasi ya. Iya. Kita tuh memaksa mereka untuk berinovasi, tapi orang nggak bakal berinovasi kalau keadaannya tertekan. Iya, Benar nggak? benar. Iya. Ya. Kalau di organisasi senioritas tinggi nih, kalian ngapain kayak gitu? Iya. Kok bisa jadi kayak gitu? Iya. Kan dulu nggak kayak gini. Iya. Sekarang jadi kayak gini. Iya. Nah akhirnya orang Benar. malas banget ya. Iya. Gue tuh sebenarnya punya pendapat gitu, kayak gini. Tapi udah trigger duluan gitu, Iya. karena bayangin pola-pola kayak gitu. Iya. Nanti juga senior bilang gini gitu. Iya. Akhirnya gagasan nggak keluar, inovasi nggak tumbuh. Jadi kayak kayak sebelum kita bersatu jadi judge gitu. Bijak gitu kan. Iya. Pernah kan ada di posisi tertekan kayak gitu kan? Iya. Gimana? Dan akhirnya kita menjalani proses organisasi dengan keterpaksaan. Iya, betul. Dan di situasi terpaksa nggak ada orang yang tumbuh di situasi terpaksa. Iya, betul. Ya makanya merdeka belajar itu harus merdeka ya. Iya. Nggak ada orang yang tumbuh dari keterpaksaan, dari loyalitas yang semu, seolah loyalitas organisasi padahal dia takut dan terpaksa. Ya, Iya. patuh segala macam padahal terpaksa. Proker mungkin jalan, kegiatan mungkin jalan gitu. Iya. Tapi apa hasilnya gitu? Iya. Padahal hasil terbesar kita, kemenangan terbesar kita di organisasi gitu. Iya. Ketika orang-orang yang ada di situ itu tumbuh dengan Iya. cara mereka. Iya. Tapi Ambil gitu. ada aku juga kayak dengar dari teman kayak buat apa ikut organisasi sedangkan organisasi aja cuma ngelanjutin proker-proker dari atas gitu. Jadi Itu dia. kayak apa ya? Iya, maksudnya kayak prokeran itu kayak kita tuh cuma hanya melanjutin prokeran dari atas saja sedangkan kita mau berinovasi atau mau apa ya, mengubah dengan cara apa ya, prokeran yang lebih mungkin ya kayak pasti kayak ditentang kayak ih kenapa kayak gitu kan dari atas sih gitu kayak gitu sih dari teman aku juga. Terus aku juga mikir kayak iya ya banyak organisasi sekarang tuh kayak gitu. Iya, kayaknya itu kasus di banyak organisasi. Iya banyak banget. Miris. Dari media Oh iya, kelihatan. Iya. Gimana itu juga dengan diri sendiri kan itu bisa mentanamkan gitu. Iya. Soalnya Dan dia usahakan. kemarin tuh selama studi sampai ke Papua, Ya. Wow. aku tuh ngerekam banyak. Kan mampir di organisasi ya, termasuk Iya. kepala itu. Ngerekam banyak lah. Iya. Pola di internet WhatsApp. Dan sangat disayangkan gitu. Ternyata masih banyak yang pakai pola-pola lama kayak gitu, Iya. otoriter segala macem. Iya, bener. Dan iya. Cuman beda aja weh orang. Dan mirisnya apa tuh? Kayak fakta menariknya mungkin. Orang-orang ini kalau terbuka ke saya gitu, Iya. saat ngobrol di warung kopi biasa, kan orang baru datang dari jauh, belum sampai berbulan-bulan di situ, tapi dia mau berani bicara cerita gitu tentang internalnya, dapur-dapurnya, Iya. sampai ke kalau saya pantik, terus kira-kira mau kayak gimana kalau udah kaji muncul kepengen dia kayak gimana? Iya. Iya, kita tuh kayaknya sih kayak gini. Ya kenapa? Enggak aja. Ya percuma. Nah ini sih percumain. Iya. Kan? Terus senior kayak gini. Kasihan juga. Dan akhirnya banyak yang bilang udahlah kita mah cuma di tahun sekarang doang maksain ngurus setahun berikutnya nggak mau jadi pengurus lagi. Iya. 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 Bahkan kasus menyikapi kasus fenomena ormawa atau UKM Iya. atau organisasi mahasiswa di kampus sudah kurang diminati oleh mahasiswa. Iya. Sebenarnya kita juga kayak tadi ya, sikapnya nggak harus membela dan membenarkan gitu. Iya. Justru harus lebih koreksi ke dalam. Barangkali statement itu muncul karena satu zamannya sudah lain gitu. Iya. Tantangan yang hadapi sudah lain gitu kan. Otomatis yang harus kita lakukan adalah merubah karakter ya. Iya. Mungkin merubah wajah. Iya. Kalau kita dulu nggak lakukan kita berjerawat. Iya. Iya kan rambut kita kan otomatis
Sekarang orang suka yang gondrong misalnya. Iya. Suka yang gondrong dan berkumis tebal misalnya. Ya, otomatis kita merubah diri untuk relevan, relate dengan zaman yang ada gitu ya. Nah itu dia. Iya, harus ingin. Padahal sekarang kan masalah semakin kompleks. Iya. Ya, orang semakin butuh apa ya, kerja nyata, aksi nyata. Iya. Mereka tuh hanya akan menilai kalau mereka melihat. Iya. Makanya edukasi yang cuma seminar atau apa itu sulit untuk apa ya, untuk diterapkan. Iya, untuk diterapkan gitu. Ngerasain mah Iya, ya kayak diaksiin gitu. asli udah kayak gitu. Dan orang tuh sekarang udah muak dengan kekerasan dengan yang kayak ditekankan gitu. Dan ini berpengaruh juga ke organisasi. Iya. Orang masuk ekspektasinya A, kan? Iya. Pas masuk yang dapat B. Iya, betul. Meskipun kita juga patokannya bukan memenuhi ekspektasi mereka. Ya, objektifnya kita berusaha bikin ekosistem di organisasi yang tetap ramah dan menyenangkan. Iya. Pasti untuk mereka proses belajar. Orientasinya itu intinya belajar aja. Iya. Kalau orang masuk organisasi dan bisa belajar di situ, ya udah, nggak ada pembenaran apapun gagal organisasi ini. Iya, benar. Gagal. Teman-teman lihat Ocin dari dulu kayak gimana misalkan ya, Iya. sekarang tiba-tiba kayak gini. Ini berarti Ocin belajar dari matalang. Iya. Benar sih. Tapi belum tentu semuanya belajar. Karena kadang di satu generasi 1-2 yang menonjol gitu. Iya. Aku nanya, aku tipe orang yang nggak mau dan kayaknya nggak mau ke gunung. Karena aku tuh ngerasa diri aku tuh nggak pantas buat ke gunung. Nah, tidak pantas segunung. Iya, karena kayak apa ya, walaupun misalkan mungkin pasti nanti dia kayak belajar dulu ya untuk caranya gimana. Tapi aku tuh tetap merasa kalau aku tuh nggak boleh sana itu kenapa ya? Merasa nggak boleh ke sana. Iya, nggak boleh, nggak pantas dan kayaknya nggak salah. Iya. Kenapa ya itu tuh? Gimana sih cara bangunnya tuh biar kalau gitu? Kayaknya hampir semua orang kalau belum tahu rasanya gitu ya, Iya, benar. nggak bisa dapat apa ya, kesimpulan yang lengkap mungkin ya Iya. untuk memutuskan suka atau enggak. Berarti aku cuma pengen. Iya. Aku tuh ngerasa kalau misalkan naik itu bencana belau. Wow. Iya, karena iya, karena aku melihat kayak banyaknya korban yang tinggal Iya. di gunung. Terus aku juga ngerasa itu kenapa gunung dijadiin tempat yang goib. Iya. Tapi saya rasa kayaknya nggak usah ngapain mau pesan gitu. Tapi nggak ada soal bu. Nggak ada perasaan pengen atau penasaran bahkan mungkin. Iya. Penasaran nggak? Kalau kita masih ada titik penasaran masih bisa sih karena Iya. menurut aku kembali lagi diri sendiri kayak ada enggak gitu. penasaran ada dikit banget, tapi selebihnya kayak takut gitu. Iya, takut. Takut kalau aku tuh ternyata bakal makin banyak di sana. Selalu ngomongin sini. Iya. Ada kalau kamu ada kegiatan ke alam gitu. Bahkan cuma sekalipun aku selalu mikir kayak. Tapi lebih bagus lagi tuh. Lebih bagus keberangkatannya, penasarannya dari situ, dari rasa takut. Jadi bisa menjaga lebih kepada diri sendiri. Iya. Jadi memandang gunung itu nggak seenak jidat. Iya. Seolah-olah seenak itu untuk dieksploitasi segala macam. Padahal memang gunung itu sangat menakutkan. Iya, betul. Dalam arti resiko celakanya tinggi. Iya. Jadi kalau kita mau memakainya ke sana kan kita harus tahu supaya kita nggak terjadi kan itu lah. Gitu. Lebih bagus gitu loh. Justru masalahnya sekarang tuh banyak banget gunung tuh enteng ya kayak. Tapi malah kayak terus yang Iya. Iya. Terus banyak juga kan yang ke hutan teh kayak dengan niatan pengen menaklukkan gitu kan, padahal itu salah banget kan, itu kayak niat yang salah banget gitu. Terus juga kayak banyak orang-orang juga gitu ya yang pengen nyoba ke gunung tuh karena emang FOMO gitu kadang mah gitu kan, yang kadang aku jujur enggak mencintai. Sebenarnya nggak ada soal ya FOMO juga. Iya emang sih gak salah, cuman
Yang salahnya tuh orang-orang yang tidak mempersiapkan secara fisik, mental dan semuanya gitu. Wih, Ya, itu cocok udah. Balik satu. Kita kayak insan. ya teh. Terus teh kepo dengan cuaca gunung gitu kan, cuaca gunung itu susah banget diprediksi gitu ya kan. Nah kan aku tuh sebagai orang awam dan mencintai gunung gitu, lalu pengen tahu gitu prediksi-prediksi di gunung tuh gimana kan. Kalau di HP nih kadang mah gak ada sinyal. Terus aku juga pernah nonton, bukan nonton ya, aku selalu nonton tentang Fiersa Besari kan, pengalamannya ke gunung gitu. Seru banget. Iya kan itu juga ada alatnya buat ngeprediksi, kayak misalkan nih aku tersesat di mana, terus ada alatnya kayak aku tuh titiknya tuh di sini gitu kan, ada yang kayak gitu. Nah kita pengen tahu tuh kayak kan musim apa ya, bukan musim itu ya, cuaca di gunung itu kan bener-bener gak bisa diprediksi banget gitu ya. Aku tuh pengen tahu gitu kayak cara biar aku meminimalisir terjadi hipotermia gitu kan. Banyak ya orang-orang yang meninggal gara-gara hipotermia gitu. Iya, karena aku tuh masih bingung gitu loh, kayak gejala-gejala hipo tuh kayak gimana sih. Soalnya aku nyari-nyari ke yang lain tuh kayak masih belum apa ya, belum nangkap di otak aku genian kayak gitu. Soalnya kan belum pernah nyoba juga kan hipo gitu. Jangan ya. Nah kuncinya sih di situ. Kalau tidak tahu bahwa kondisi cuaca di gunung itu nggak bisa kita Iya, prediksi, otomatis segala sesuatu yang terjadi di alam Iya. di gunung itu tidak bisa kita kendalikan. iya betul. Yang bisa kita kendalikan cuma Diri kita sendiri. Otomatis yang harus diperhatikan ya prepare kitanya. Iya, Prepare kita itu sudah bisa kita pastikan sudah bisa menjawab kemungkinan terburuk iya, bisa saja terjadi. iya, Kemungkinan hipotermia, iya, terus kita harus dia jaket Iya. kan benar. nusa domba Iya, kemudian ya bipolar, iya. kemudian sleeping bag kita harus siap seperti kedingin. Tapi emergency blanketnya emang ngaruh? Blanket juga Ngaruh? harus siap. Oh ngaruh. Itu untuk menghantar tubuh kan untuk memproduksi panas lebih cepat dari tubuh. Segitu aja mungkin ya Kang podcast hari ini kita. Terima kasih banyak kepada Bang Kobok yang sudah meluangkan waktunya dan ingin berbincang-bincang bersama kita di Mediapat gitu ya. Terima kasih juga ya Kang. Terima kasih juga. Iya. Mungkin segitu aja teman-teman podcast hari ini. Apa ya? Iya, langsung aja ya Kang. Konsepnya dari Pak untuk Eh, oke. Baru ditutup nanti kalau oh iya ya, oke. Nanti tinggal cut aja ya. ini masih di jalan. Iya. Oh my god, kami. Oke baik, akan sangat terima kasih sekali lagi ke teman-teman Mediapar akan sudah memberi ruang buat kita bersuara. Yang apa ya, yang ingin saya informasikan mungkin ya, yang ingin saya share, yang pertama kami sebagai Mapala itu menolak keras segala bentuk kekerasan ya, baik psikis maupun fisik di lingkungan Mapala, yaitu dalam konteks pendidikan dasar, mabing atau dikjut atau segala macam. Menurut kami itu sudah tidak relevan dengan tentang zaman yang ada dan kita berbenah diri ketimbang pembenaran atau pembelaan. Kemudian untuk ya secara umum ya untuk masyarakat khususnya di Jawa Barat yang harus kita notice hari ini, yang harus kita perhatikan hari ini itu masalah krisis air, ketersediaan air. Kita sudah sangat bisa merasakan ya, di Jawa Barat itu kurang lebih ada 11 kabupaten yang terancam mengalami krisis dan di tahun 2040 itu bisa semakin kacau ya. Kualitasnya juga semakin buruk. Ini diakibatkan oleh kebiasaan kita yang buruk dalam memperlakukan lingkungan ya, buang sampah sembarangan dan segala macam. Kemudian kesadaran ya terhadap lingkungan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa lingkungan, tanpa alam itu harus mulai dipikirkan ulang sejak sekarang supaya
ya kita decision kita ke depan bisa tetap hidup, tidak sekacau yang kita bayangkan. Maksudnya mereka hidup tetap nyaman, tetap enak. Kalau kita menjaga lingkungan kita dari ya paling gitu dari saya. Ya, terima kasih Bang Kang Kobok gitu ya. Nah, kita sudah sampai nih di ujung podcast hari ini. Nah, semoga teman-teman yang nonton bisa menyadari bahwa kita sebagai masyarakat yang ada di Jawa Barat ataupun di Indonesia untuk tetap menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi mungkin gitu ya. Karena tanpa air bersih, keindahan alam itu berat gitu ya. Gak akan bisa kita rasakan sepenuhnya karena manusia itu hidup berdampingan dengan air gitu ya. Mungkin segitu aja dari saya Nabila Agustina selaku host. Terima kasih.